Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izinnya kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah, judul ceramah yang saya bawakan hari ini adalah belajar dari gelas setengah isi setengah kosong. Jika sebuah gelas hanya terisi setengahnya dengan cairan, ada dua pilihan bagi kita untuk bagaimana kita melihat gelas tersebut. Ada yang memilih melihat gelas tersebut setengah kosong, ada pula yang melihatnya gelas itu setengah isi. Secara umum, mungkin hampir semua orang sepakat bahwa orang yang melihat gelas tersebut setengah kosong adalah orang yang melihat masalah, dan sebaliknya, yang melihat gelas setengah isi mampu melihat ada hal positif dari sebuah persoalan. Manusia diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berpikir tentang ciptaan Allah dan mengenal Allah. Namun setan selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari Allah dengan rayuan-rayuan dan bisikan melalui berbagai cara, sehingga muncul keraguan-keraguan dan akhirnya berpikir yang tidak-tidak atau berpikir negatif. Maka pikiran yang negatif harus segera kita lawan dengan cara sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan berpikir positif dalam Islam sendiri, yaitu tercantum dalam Al-Quran dan beberapa hadis berikut ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Berikut hadis riwayat Muslim. Aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa Allah selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita karena Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang kita benci boleh jadi yang terbaik buat kita, dan sesuatu yang kita cintai boleh jadi itu yang terburuk buat kita. Maka segala urusan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan pasti itu yang akan terjadi karena Allah selalu bersama kita. Maka selalulah berpikir positif agar yang terjadi dengan kita hal-hal yang positif juga. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari falsafah Jawa mengatakan, orang Jawa boleh dikatakan tidak pernah merasa rugi. Misalnya mengalami kecelakaan dan luka cukup parah, mereka akan bilang, untung hanya patah kaki, bukan pecah kepala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dari falsafah Jawa ini. Falsafah ini cukup menarik buat kita karena boleh dikatakan orang Jawa melihat
gelas yang isinya setengah adalah gelas yang setengah terisi, tetapi ada hal yang positif dari semua peristiwa kehidupan yang dihadapi, atau dengan kata lain, tetap optimis. Kita dalam menghadapi kehidupan, jika hanya melihat segala sesuatu dengan negatif, akan lelah. Kehidupan kita pernah lepas dari masalah. Kehidupan kita ya tidak pernah lepas dari masalah, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah, biasanya jika kita hanya mengeluh akan sulit untuk bisa mendapat sebuah solusi jitu untuk sebuah masalah yang dihadapi. Ketenangan dan optimisme dibutuhkan untuk bisa menghasilkan pemikiran yang baik. Apalagi bagi kita yang berposisi sebagai pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin negara, dan pemimpin lainnya. Jika seorang pemimpin perusahaan mengatakan bahwa perusahaan kita tidak berkembang dan kemungkinan akan bangkrut dalam waktu sekian tahun lagi, saya pasti akan langsung mencari pekerjaan baru dan keluar. Tetapi jika dikatakan bahwa perusahaan kita tidak berkembang dan saya menunggu ide dari semuanya untuk bisa mengatasi hal ini, saya akan coba memikirkan bagaimana caranya dan apa yang saya bisa lakukan untuk perusahaan. Bayangkan kita sebagai pemimpin keluarga, ayah atau ibu, mengatakan kepada kita, anak-anaknya, "Fulan, ayah baru saja dipecat. Jadi, kalian harus bersiap untuk hidup susah." Dibandingkan dengan Fulan, ayah baru saja dipecat. Ini merupakan sebuah cobaan, namun juga kesempatan bagi ayah untuk memulai usaha sendiri. Saya jika berada dalam posisi sebagai anak akan tertekan, namun masih bisa berharap dengan ucapan sang ayah pada alternatif yang kedua. Sebagai individu atau apalah peran kita di dunia ini, hidup adalah pilihan bagi kita yang menjalaninya. Dan salah satu pilihan itu adalah, apakah kita ingin selalu melihat gelas yang setengah kosong atau melihat gelas yang setengah isi. Naik delman melewati perkampungan, kudanya cekatan dalam perjalanan. Bulan Ramadan penuh keberkahan, mari kita tingkatkan amal kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.